Perkenalkan, nama saya Christian Emmanuel, NPM 2332006. Nah, kali ini saya akan membuat instalasi Wajuh. Ya, yang pertama kita menggunakan Ubuntu DVA plus Wajuh Agent plus Kurikata, dan yang kedua kita akan menggunakan Windows Server plus Kurikata. Nah, untuk sebelum kita menginstalasi Wajuhnya dari Ubuntu, kita akan melakukan membuat PPG terlebih dahulu. PPG, klik. Nah, oke, kita login ke PPG-nya. Nah, jika kalian udah sampai sini, kalian tinggal klik create PPG. Lalu di sini kalian pilih PPG settingnya, PPG and more. Projectnya kita bikin Wajuh. Kita tulis Wajuh ya. Nah, di sini IP port-nya tetap, ini tetap. Dan untuk number of availability dan untuk number of availability di sini kita bikin 1 ya. Dan untuk number of public di sini kita bikin 1. Untuk private kita nggak pakai ya, jadi kita bikin 0. Nah, di net gateway kita pilih non, di PPG endpoint kita pilih non. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung buat create PPG. Nah, di sini PPG-nya telah terbuat ya, yaitu yang bernama dengan Wajuh PPG. Oke, ini kita akan lanjut ke PC2 untuk menginstalasi Wajuhnya. Nah, di sini kita akan lanjut untuk membuat Wajuh server. Kita klik launch instance. Nah, sini ketika udah launch instance, di sini kita bikin namanya Wajuh server. Lalu di sini kita pilih Ubuntu. Lalu kita menggunakan Ubuntu server 24.04. Untuk tabnya kita menggunakan T3 medium. Nah, scripternya ini kita akan membuat scripter baru. Itu dengan kita bikin namanya Wajuh HP. Wajuh SP .pem, baru kita create scripter. Nah, oke, filenya nanti ini kita dibutuhkan pada saat menginstal Kurikata ya, atau Windows Server. Nah, ketika sudah, di sini kita atur network setting. Nanti di sini kalian klik edit ya di sebelah kanan, lalu di sini kalian tukar PPG yang udah kita buat tadi. Oke, lalu di sini auto assign publicnya kalian jadikan enable. Nah, lalu sini namanya bikin Wajuh server SG. Di sini namanya juga diganti dengan security group for Wajuh server. Nah, untuk inboundnya di sini kita akan add security group role. Nah, di sini kalian akan melihat di documentation dari wajuh.com. Nah, documentation, pilih getting started, lalu architecture. Nah, di sini udah ada nih komponen, port, protokol, dan purpose-nya. Nah, di sini kita akan membuat sesuai dengan arsitekturnya yang ada di sini. Nah, pertama kostum TCP. Ini kostum TCP kita 1514 sampai 1516. Bikin sini 1514 underscore 1516. Nah, oke, sini kita bikin anywhere. Oke, kita tambah lagi root. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini kita akan buat UDP. Nah, kita sini pilih kostum UDP. Nah, kita bikin 1514. Nah, kita add security group role lagi. Nah, kostum TCP 514 anywhere. Baru kita add root lagi. Kostum UDP sama 514, pilih anywhere. Oke, kita buat lagi. Ini add root. Di sini
kita masukkan lagi 55.000 ya untuk wajah server. 55.000 anywhere. Address lagi. Di sini kita akan masukkan wajah indicator. Nah, TCP 9.200. 9.200. Anywhere. Oke, kita taruh terus lagi kostum TCP 9.300 sampai 9.400. 9.300 sampai 9.400. Kita add terus lagi. Yang terakhir itu wajah dashboard ya, 443. Wajah dashboard 443 anywhere. Nah, di sini konfigur seterusnya kita bikin sini 30. Nah, oke, jika sudah semua, di sini kita akan launch instance. Kita tunggu. Oke, sini instance sudah terbuat ya. Nah, ini dia wajah server. Oke, di sini sudah running ya. Jika sudah running, sebelum kita masuk ke wajahnya, sebelum kita connect, kita akan mengubah IP publiknya. Kita akan mengelaktis IP agar IP publiknya tidak berubah-ubah. Pas melakukan instalasi, maka yang kita gunakan IP publiknya IP yang sudah kita elaktis, jadi tidak berubah-berubah. Nah, lalu kita ke elaktis IP. Lalu kita buat allocate IP. Nah, sini kita langsung aja klik allocate. Oke, jika sudah, di sini IP-nya udah ada, kita klik, lalu kita klik action, lalu pilih associate. Nah, asosiasi kita klik. Nah, di sini kita pilih wajah server yang kita buat tadi, lalu IP address-nya prepaid, IP prepaid kita pilih. Oke, dan ini kita akan associate. Oke, jika sudah, kita kembali ke instance, kita lihat wajah servernya apakah sudah IP-nya sudah berubah. Wah, IP publiknya sudah berubah ya menjadi 44.197.023. Nah, jika sudah, kita connect. Oke, sudah di Ubuntu-nya. Lalu sini kita akan ketik sudo. Nah, sudah. Kita sini akan melanjutkan dengan update dan upgrade. Nah, jadi sini kita klik apt update dan apt upgrade. Ini. Bentar. Nah, sini kita tunggu. Nah, sekalian kita tunggu di sini, kalian masuk ke wajah.com. Nah, di sini kalian ke Scootstar, lalu kalian untuk menginstalasi wajahnya. Nah, di sini sudah ada ya SSH-nya. Di sini tinggal copy saja. Copy. Kita lihat. Oke, sambil menunggu. Ya, dikit lagi bakal selesai, jadi kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai. Sebelum kita menginstalasi wajah, di sini kita akan menggunakan kata tmux. Nah, tmux ini jadi fungsinya untuk menjalankan perintah yang kita lakukan itu secara background. Nah, jika kita tidak menggunakan tmux, maka pertengahan instalasi laptop kalian error atau jaringan mati dalam pemroses instalasi yang kita lakukan itu berhenti dan mati, maka kita akan membuat ulang lagi dari awal. Nah, jadi di sini kita menggunakan tmux itu jika internet mati atau laptop kalian error, kalian tinggal buka lagi dan jalankan SSH-nya di tmux dan dia tidak akan putus. Jadi dia akan lanjut setelah yang kita lanjutkan sebelumnya. Nah, oke. Di sini kita enter. Lalu sini kita sudah copy, kita paste. Nah, enter. Ini kita tunggu.
agak memakan waktu sedikit lama ya, paling lama 6 menit. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada ya admin dan passwordnya, unsur sama password. Nah, di sini kalian sebelum untuk memasukkan wajahnya, di sini kalian simpan di catatan atau di notes, atau kalian salin, simpan di WA atau di catatan. Nah, di sini sambil kita salin ya. Oke, jika kalian sudah paste, ini kita akan masuk ke tab baru. Nah, kita bikin sini https://. Di sini kalian masukkan public IP-nya ya, yang udah kita elastiskan di intent. Nah, lalu kita paste di sini, set, enter. Sini kita klik advance. Oke, kita udah masuk di wajahnya ya teman-teman. Kita tinggal tunggu sampai betul-betul ada login, username dan password. Nah, jika sudah ada, sini kita tulis admin ya, sesuai dengan di sini passwordnya. Kita copy yang tadi, ke login. Oke, di sini sudah sampai di wajah dashboardnya. Nah, di sini ada agent summary. Nah, di sini nanti kita akan mendeploy nav agent. Di sini ada vertical, high, medium, low untuk mengecek apa yang udah kita buat nanti di Windows Server ya. Kita bisa melihat di sini di tampilan ini. Dan masih ada lagi di sini ada home, inflow, endpoint, security, threat intelligence, security operation, cloud security, agent management, server management, indexer management, dashboard management. Nah, di sini ketika kalian mau login tapi tidak menggunakan admin dengan password yang kita copy tadi, kita bisa ubah di sini ya. Kalian klik server management lalu ke security. Nah, oke, di sini ya. Jadi kalian create user lalu pilih role-nya sebagai administrator. Oke, lalu sini username-nya bebas. Misal saya bikin sini Chris well. Passwordnya bebas ya. Oke, sini kita tinggal apply. Nah, di sini sudah ada. Jadi kalian akan login menggunakan unsurnya Crisware dan untuk sandinya yang sudah kita buat tadi. Oke. Sampai di sini kita akan lanjut ke instalasi Surikata. Oke, di sini kita akan lanjut menginstalasi Surikata. Ya, kita buka biwaju.com-nya. Lalu sini kalian klik aja sini. Oke. Nah, di sini kalian cari Surikata ya, baru klik Network IDS Integration. Nah, di sini sudah ada nih instalasi Surikata. Ya, di sini 3 baris. Di sini kita tinggal copy saja. Lalu kita paste. Oke, kita tunggu. Nah, oke, jika sudah, kita akan mengecek status Surikatanya apakah sudah aktif atau belum. Itu dengan sistem TTL status Surikata. Oke, di sini belum aktif ya. Oke, di sini kita akan melihat versi Surikatanya yang terbaru yang berapa ya. Kita pakai Surikata enter. Oke, yang versi terbarunya versi 8 ya di sini. Oke, pada tahap selanjutnya kita emergent ya, emergent Surikatanya. Kita lihat yang masih aktif. Di sini aktifnya Surikatanya 608 ya. Kita bariskan sampai open. Kita copy. Kita paste. Oke. Oke, di sini sampai 703 ya. Kita klik. Lalu kita cari di sini emergent proof target. Nah, jika sudah, kita copy ini semua, baru kita ubah, ya angkanya.
Kita bikin 7.0.7.0.3. Oke, nah, kita copy, kita paste ya. Bentar. Oke, jika sudah, kita klik ls apakah sudah ada itu. Oke, emergent rows targetnya udah ada sini. Lalu kita lanjut ke baris kedua ya, copy, lalu sini paste, enter. Oke, lanjut lagi ke baris yang kedua, copy, kita paste. Nah, sudah, kita lanjut ke yang ketiga ya, modify struktur kata. Nah, di sini kita ada setting beberapa yang kita ubah di dalam nano PTC struktur kata YAML. Nah, kita ubah dalamnya tuh home-netnya, internal net. Kita ada ubah interface-nya ya. Kita dalam masih ada bahannya, jadi kita di sini. Oke, sebelum kita lanjut untuk masuk ke dalam setting struktur kata di nano, kita akan mencari interface-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan cari interface-nya, kita klik API. Oke, di sini saya interface-nya PNS 5 ya. Nah, kalau di kalian nggak tahu apakah ada yang berbeda, kalau misalnya sama, ini PNS 5. Nah, jika sudah, kita langsung copy ya, ini ya, PTC struktur kata YAML. Nah, kita sudah copy, lalu di sini nano, nah, lalu paste PTC struktur kata YAML, lalu enter. Nah, jika sudah masuk ke dalam kesettingan struktur katanya, lalu kita tutup dulu home net. Nah, ya, kita buka yang home net dengan IP 10.0.0.8. Oke. Lalu di eksternalnya kita tutup yang home net kita buka yang eksternal net ini. Nah, jika sudah, nah, kita cari ke rules file ya, default rules path. Nah, sini kita ganti. Oke, sini kita cari. Oke, kita cari ya default rules-nya, atau kita ketemu yang interface-nya. Nah, jadi kita ketemu interface, packet, atau kita ketemu default rule. Nah, terlebih dahulu kita cari. Oke, di sini ketemu ya packet interface. Nah, di sini kalian perlu mengganti IP yang sudah teman-teman temukan di Ubuntu tadi, yaitu PNS 5. Nah, di sini interface-nya kita ganti untuk memonitoring struktur kata yang kita setting di dalam ini. Nah, jika sudah, kita lanjut cari default rules ya. Oke, sini udah ketemu ya default rule-nya. Di sini yang parlib kita hapus, kita ganti etc. Nah, di sini kita ketik 2, jadi struktur katanya hapus, ketik 2 bintang drop rows. Nah, oke. Jika sudah, kita save ya, Ctrl X, yes, enter. Oke, sini kita ada keluarnya dari settingan struktur kata. Oke, jika sudah, kita akan meng-restart struktur katanya ya. Sudo system ctl restart struktur kata, enter. Oke, jika sudah, kita melihat status struktur katanya ya. Ini sudah aktif ya, sistem ctl status struktur kata. Oke, di punya saya di sini sudah aktif ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah
kita melakukan instalasi Wajoo dan juga mengkonfigurasi Surikata ya. Jadi Surikatanya bisa mendeteksi serangan-serangan dari yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, jika sudah, kita akan mengintegrasikan Wajoo dengan Surikata ya. Kita masih di sama, masih Chromium Network IDS Integration. Nah, di sini mengkonfigurasinya ya, di sini ada var of offset etc offset konfigurasi. Nah, ini kita akan mengkonfigurasi, kita paste, kita copy, lalu kita klik nano, paste, lalu kita copy, lalu enter. Nah, ini sudah, kita cari ya log analysis. Nah, kita letakkan konfigurasinya itu di bawah log analysis. Nah, ini ya teman-teman ya log analisisnya. Nah, di sini kita akan letaknya di paling atas ya, di bawah log analisis ya. Jadi kita jangan menggabungkan atau mengkonfigurasikan di local file orang. Jadi kita bisa kita letak di sini ya, kita paste, ini kita copy, lalu kita paste. Nah, sini udah ya. Jadi kita letak di atasnya. Nah, jika sudah, kita save, Ctrl X, yes, bentar. Lalu kita akan merestart Wajoo agentnya ya. Nah, sini kita copy, oke, lalu kita paste. Nah, sini kita ganti ya, bukan agent tetapi Wajoo manager. Oke, jadi sudah, enter, kita tunggu. Oke, sudah kita restart ya Wajoo managernya. Lalu kita lanjut untuk menambahkan klien ya, atau agentnya. Sini kita buka dulu TTPS dengan IP public kita ya, di sini ya. Copy, TTPS, bentar. Nah, sini kita sudah Wajoonya ya. Sini. Oke, mungkin sampai sini aja, kita lanjut ke web server agent. Oke, dari sini kita lanjut ke tahap membuat web server agent ya. Di sini kita launch intent. Nah, sini kita bikin namanya web server dalam kurung agent. Nah, kita pilih Ubuntu. Lalu Ubuntu server 24.04. Nah, ini kita menggunakan T3 Micro. Lalu keywordnya kita pakai Wajoo SP yang sebelumnya kita buat ya. Nah, kemudian untuk network setting kita edit di sini, kita pakai VPC yang sudah kita buat. Nah, jadi VPC yang kita buat hanya satu, yaitu hanya VPC public ya. Terus auto exchange publicnya kita bikin enable. Lalu untuk security group bikin adword server Wajoo agent. Baru di sini security group for Wajoo agent. Nah, untuk di inboundnya, inbound security kita masukkan TSA, ini sudah ada. Lalu kita masukkan HTTP anywhere, terus HTTPS anywhere, lalu IGMP IPv4, nah anywhere. Nah, itu kemudian lanjut ke configure storage. Nah, di sini 30 dan GP 3. Nah, lalu jika sudah semua, kita launch install. Kita tunggu. Oke, sudah kita ke installnya. Nah, di sini mungkin kita ada menambahkan beberapa ya untuk Wajoo agentnya. Nah, di sini kita akan menambahkan portnya, yaitu portnya seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan 4 port saja.
Nah, yaitu TCP 1514 dan ODP, dan TCP 1514 dan ODP 514. Nah, ini untuk wajah agent berkomunikasi dengan wajah server. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah ya, sudah running juga. Di sini kita tambahkan dulu portnya, security, lalu kita klik di sini. Kita ke inbound-nya ya, security, lalu ke inbound. Kita klik linknya. Udah kita klik, kita tinggal menunggu. Nah, oke, di sini kita edit inbound rules. Lalu kita menambahkan port yang untuk kita tambahkan dari wajah server. Kita tambahkan terlebih dahulu. Oke, sudah ditambahkan ya di sini pattern TCP UDP 1514 dan TCP UDP 514. Nah, sini kita pilih anywhere IP default. Nah, jika sudah, kita save root. Jika sudah, di sini kita konekkan internet, kita restart dulu. Oke, lalu kita konekkan internet. Oke, sudah masuk ke Ubuntu web server agentnya. Nah, lalu di sini kita masukkan di awal sudo enter, lalu kita update dan update, lalu enter. Nah, di sini kita sambil menunggu prosesnya update dan upgrade-nya, kita ke wajuhnya ya, wajuh yang udah kita buat. Kita udah di wajuhnya ya, dari IP public di wajuh server yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini habis itu kita deploy no agent. Mungkin kalau kalian nggak ada, kita bisa ke sini ke menu, lalu kita ke agent management, baru ke summary, lalu deploy no agent. Nah, di sini kita pakai Linux Ubuntu NDB AMD 64. Lalu di sini kita pakai IP web server ya, IP wajuh server. Kita pakai IP prepaid-nya. Ini kita copy, lalu kita paste. Oke. Untuk namanya kita bikin sini web server. Nah, lalu sini sudah ada ya untuk merunningkannya. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masuk lagi ke Ubuntu-nya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, lalu kita tinggal paste saja ya. Oke, kita enter. Oke, di sini untuk kita download atau kita instalasi dari wajuh server yang menggunakan IP prepaid wajuh server. Ini sudah selesai. Lalu kita menjalankan lagi komen 3 untuk di wajuh agent. Nah, ini kita copy, lalu kita paste, lalu enter. Nah, ini untuk merestart atau mereload wajuh agentnya. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke wajuh, kita ke add point. Oke, di sini kita sudah ada ya. Ini udah muncul web server yang udah kita buat tadi. Nah, di sini masih never connected. Oke, di sini kita klik yang udah kita buat tadi. Nah, jadi seperti ini ya, Majestic. Nah, seperti ini. Oke, statusnya sudah aktif. Nah, jika kalian ingin menambahkan lagi agentnya, sini bisa kita klik deploy no agent, klik aja. Nah, kalian tambahkan sini kalian menggunakan Linux apa, Windows atau Mac. Nah, baru sini kalian IP-nya pakai IP prepaid yang mana, lalu sini namanya serah nama apa, baru kita copy komennya. Nah, setelah itu jika kalian sudah bikin atau kalian buat deploy no agent ya, maka dia akan tampil di sini ya, tampil di sini yaitu dengan 002 ya, kedua. Kalau kalian buat lagi, dia akan berurutan sampai 3, 4, 5 sampai seterusnya.
Oke, untuk sesudah kita sudah sistem CTL dan reload ya, kita udah sistem restart juga. Di sini kita coba melihat status wajib agentnya ya, sistem CTL seperti wajib agent, lalu enter. Oke, sini statusnya sudah running ya. Oke, sudah, kita akan menjalankan instalasi seperti kata di wajib atau web server agent. Nah, di agent ini kita sama di sini di wajub.com-nya kita klik seperti kata, bentar. Oke, ADS integration. Nah, untuk sebelumnya kita masih pakai yang sama ya. Di sini kita jalankan satu persatu. Kita copy. Kita pakai di sini. Oke, sebelum kita install kode katanya, sebelum kita enter, di sini kita masuk ke Steambox dulu ya. Biar agar ketika kita ada masalah dalam instalasi, jadi kita tidak mengulang kembali. Oke, jadi sudah. Kita paste. Enter. Oke. Sudah, kita jalan lagi baris keduanya, kita update. Oke, nah kita lanjut lagi ke baris yang ketiga untuk menginstalasi seperti katanya. Bentar. Oke, jika sudah, nah di sini kita akan mengecek dulu ya seperti katanya udah aktif atau belum. Kita lihat sistem CTL status seperti kata. Bentar. Oke, sini belum aktif ya, masih pilot seperti sebelumnya kita melakukannya, jadi kita akan melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah komen yang pertama. Nah, tapi di sini kita seperti sebelumnya untuk menginstalasi seperti katanya kita ganti dengan 703 ya. Kita copy dulu. Kita ganti 703. Kita copy. Sini kita paste ya. Oke, sudah, kita melihat apakah ada emergent rules targetnya. Nah, harusnya kalau sudah install dia seperti ini ya, emergent rules target. Itu sudah, kita lanjut ke komen keduanya. Copy, lalu kita paste. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga, copy, paste. Oke, jika sudah, kita akan men-setting seperti katanya ya. Seperti sebelumnya, kita akan ubah default rules-nya, rule file, interface ya, add packet dan homenet sama internalnya kita ubah. Oke, sebelum kita mengubah sini kita melihat interface kita berapa ya. Kita lihat API. Nah, ini seperti sama seperti sebelumnya, NS5. Sudah, kita lanjut ke nano, tinggal copy, kita setting seperti katanya ya. Lalu paste. Nah, seperti sebelumnya ya, kita atur aja. Oke, di sini kita tutup homenetnya di awal, kita buka type-nya sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita skip. Oke, sudah. Jadi kita coba nge-restart ya seperti katanya yang udah kita ubah, yang udah kita setting. Copy, paste. Bentar, sudah, kita menjalankan sistem CTL status berkata. Ada yang salah. Sistem CTL status berkata.
Nah, di sini sudah aktif ya, sudah jalan. Jika masih pilot atau belum running, berarti itu masih ada yang salah, mungkin type ketikannya, tulisannya, atau mungkin salah ketik. Nah, jadi diperhatikan lagi sebelum meng-enter, sebelum simpan ya settingannya, diperlihatkan lagi apakah sudah benar atau belum. Oke. Oke, di sini kita akan menambahkan nano. Nah, sini kita akan untuk mengkonfigurasi security katanya di dalam local file ya, di dalam JSON-nya. Kita copy. Lalu kita paste. Kita enter. Nah, untuk log filenya ini kita akan taruh di log analysis ya, di bawahnya. Oke, ini dia log analysis. Ada ya. Kita copy dulu dari log filenya. Copy. Lalu kita paste. Nah, kenapa kita taruh letak seperti ini ya? Karena kalau dia bakalan dempet seperti ini ya, itu bakal error, terjadi error. Jadi kenapa kita meletakkan local file security kata JSON-nya di sini agar bisa membaca di wajah agentnya. Nah, jadi sini kita tinggal simpan. Oke, sudah. Kita lanjut untuk merestart wajah agentnya ya. Nah, ini copy. Lalu kita paste. Bentar. Jika sudah, sini kita bisa menggunakan ping juga bisa. Kita pakai test my IDS. Nah, sini GitHub yang paling atas ya. Nah, kita pakai line yang pertama ya, untuk mendownload atau mengekstrak interaksinya. Copy. Lalu kita paste. Oke, pastikan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita cek ya apakah sudah terbaca di wajah agentnya. Oke. Ini sudah terbaca ya di wajah agentnya. Kita lihat. Mari. Poin. Di sini udah terbaca ya, ini grafiknya. Di sini ada 3 vertikal, ada high, medium, low. Nah, sini kita akan melanjut menjalankan security kata log security kata JSON. Nah, di sini. Nah, ini ya. Style F garis miring var log security kata JSON. Oke, enter. Nah, oke, di sini kita lihat bahwa di sini udah ke detect ya, bahwa kita sudah menjalankan security kata JSON-nya ya. Jadi ini udah ke detect, grafiknya berubah. Di sini sudah ada 3 critical, high, medium, dan low. Oke. Oke, di sini kita akan melihat security katanya error atau tidak ya. Ini kita bisa bikin style garis miring var log security kata log. Enter. Nah, di sini sudah tidak terjadi kesalahan ya. Sini biasanya kalau ada kesalahan atau error dia permission denied atau pilot ya di sini ya. Nah, sudah, kita akan menjalankan chmod ya. Chmodnya dari sini, dari your IDS integration. Kita copy. chmod 77 di sini 640 ya. Kita copy, kita ganti 640 jadi 77.
Nah, jika sudah masukkan chmod di 7-nya, di dalam rootnya kita enter. Nah, kita masukkan sistem CTL. Udah start. Nah, seperti kata. Lalu enter. Nah, jika sudah kita restart, kita lihat lagi. Nah, sistem CTL status seperti kata ya, kita melihat apakah seperti kata kita sudah aktif. Nah, di sini sudah aktif ya. Oke. Lihat di maju. Nah, di sini masih kosong ya, belum terlihat ancamannya. Kita pakai ini ya, test my ID. Ini dia. Test my IDs. Nah, pilih yang di atas. Nah, scroll ke bawah, pilih yang bagian komen pertama. Paste. Bentar. Kita pilih 16. Tunggu. Sudah connect ya. Sukses, kita ke wajibnya. Nah, jika terjadi ancamannya, dia bakalan ada di sini, dia muncul di sini ya. Kalau terjadi sudah ada ancaman, dia bakal muncul di sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membuat instance baru, yaitu Windows Server ya. Kita ke membuat Windows Server. Nah, kita akan membuat Windows Server, yaitu kita launch instance. Nah, di sini kita bikin namanya Windows Server. Lalu sini kita sama seperti Ubuntu, tapi kita menggunakan Windows. Lalu kita menggunakan theme 3 medium biar agak lebih besar ya. Lalu kita menggunakan keypairnya sama yang dari awal kita buat. Lalu PPC-nya kita edit ya. Kita menggunakan PPC yang udah kita buat dari awal. Nah, dan sini kita lanjut ke security group name-nya, kita kasih Windows Server. Lalu untuk description-nya kita kasih security group for Windows Server. Nah, lalu yang membedakan dari Ubuntu adalah ini, kalau Windows RDP ya, kalau Ubuntu kan SSH. Nah, di sini kita tambah portnya, port dari Waju server ya. Listing architecture. Nah, di sini kita tambahkan port 154, 1514 TCP dan UDP, dan 514 UDP dan TCP. Nah, sini kalian tinggal tambahkan aja ya. TCP 1514 anywhere, UDP 1514, TCP 514, UDP 514 anywhere semua. Jika sudah, kita langsung run instance. Kita tunggu untuk membuat instance Windows servernya. Nah, oke, di sini udah berhasil. Lalu kita ke instance-nya. Nah, masih install ya di sini ya. Kita refresh sambil menunggu sampai running. Nah, di sini udah running ya. Jadi kita Windows servernya tinggal klik, lalu kita connectin. Nah, di sini kita untuk mengkoneknya menggunakan RDP client ya di sini. Nah, dan untuk menjalankannya ini, untuk kita ngeremote-kannya ini kita download dulu. Dan tetapi di sini kita menggunakan private IP. Nah, yang seharusnya kita menggunakan public IP. Dan kita lupa mengenablekan public IP-nya. Nah, kita ulang lagi ya. Dan sebelum kita buat instance-nya, ulang untuk mengenable IP public-nya. Di sini kita Windows servernya kita terminate terlebih dahulu ya. Oke. Done. Nah, oke, di sini kita buat ulang lagi ya Windows server, kita bikin namanya, lalu Windows, lalu keypairnya masih sama. Kita ubah sini PPC yang udah kita buat. Nah, di sini kita enablekan IP publicnya biar kita bisa remote. Nah, di sini kita menggunakan Windows server yang sebelumnya kita buat ya. Ini pilih. Oke. Oke, sudah. Langsung run instance. Oke, sukses, kita ke instance-nya. Ini ya. Yang ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia betul-betul running. Nah, di sini Windows servernya udah running ya. Kita tinggal klik, lalu kita connect. Nah, di sini untuk mengkoneknya kita lari ke RDP client. Nah, di sini udah public DNS ya, karena sudah kita enablekan IP publicnya. Nah, di sini kita download dulu. Nah, jika sudah download, di sini kita memasukkan get passwordnya. Get passwordnya ini dari keypair yang kita buat tadi ya, Waju HP. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, di sini kita pencet ya upload private key file. Nah, di sini kita pilih
download ya WJSP yang sudah kita buat keyspairnya, lalu open. Nah ini udah, lalu kita decrypt password. Nah oke, di sini udah ada ya passwordnya. Nah lalu kita copy ya passwordnya, lalu kita download yang udah kita download tadi, kita pencet. Nah di sini connect. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita masukin password yang udah kita copy tadi ya, sesuai ya. Lalu kita klik OK. Nah sini udah yes. Nah sini kita masuk ya, kita masuk ke administrator yang udah kita buat di Windows Server. Kurang lebih tampilannya bakalan seperti ini ya. Jika sudah, kita lanjut ke Wajuh. Nah di sini kita akan ke web servernya, summary ya, endpoint. Di sini kita deploy new agent lagi, kita buat agentnya lagi ya, yaitu dengan Windows. Nah lalu IP-nya masih sama. Nah di sini nama agentnya kita beri Windows Server 2025. Nah di sini kita akan menjalankan dua komen ya di sini. Yang satu untuk menginstal, yang satu untuk menstart Wajuh SVC. Nah pastikan kita jalanan ini menggunakan PowerShell di administrator yang udah kita masukkan tadi ya. Oke, di sini kita copy komennya yang untuk menginstal ya. Kita ke administratornya. Nah sini kita klik Windows. Nah, kita cari PowerShell. Nah ini udah ada. Di sini kita akan menjalankannya yang administrator ya. Kita klik. Oke, kita tunggu ya. Nah oke, udah jadi seperti ini ya administrator. Kita tinggal paste aja. Nah jika sudah, di sini kita langsung enter saja ya. Kita tunggu. Nah jika sudah, berarti di sini sudah terinstall ya. Oke, lalu kita jalankan net start Wajuh SVC. Oke, kita enter. Oke, udah starting, udah sukses ya untuk menjalani Wajuhnya. Kita ke Wajuh Manager Agent. Oke, di sini sudah berhasil ya. Agentnya terinstall, yaitu Windows Server 2025. Sudah ada di sini dan statusnya sudah aktif. Nah, sini kita klik ya Windows Server 2025-nya. Apakah sudah bertampil dashboard? Nah, di sini sudah bertampil bagus ya. Sama seperti yang Ubuntu, cuman di sini kita buat yang Windows Server. Nah, oke. Jika mungkin ada munculnya serangan-serangan berbagainya, dia akan muncul di grafik di sini ya, seperti sebelumnya. Jika sudah, kita akan membuat instant lagi, instant Windows ya. Dan instant Windows yang lebih gede lagi, kita buat yang medium ya. Ini kan mikro. Sini kita buat Windows Server medium. Nah, sudah kita pilih Windows. Lalu kita pilih instantnya yang T3 medium. Yang tadi sebelumnya kita pakai yang mikro ya. Nah, sini tetap kita pilih keeper yang sama yang kita buat di awal. Nah, kita edit, masukin ke PC. Ya, kita enable kan IP publicnya. Lalu sini kita select existing. Kita pilih Wajuh Server. Oke, jika sudah, kita langsung launch instant. Oke, kita tunggu sampai berhasil. Oke, jika sudah, kita ke instantnya. Lalu kita lihat apakah sudah hijau atau sudah running ya Windows Server mediumnya. Belum hijau ya. Sini kita tunggu sampai running. Nah, oke, di sini sudah hijau ya, udah running. Kita klik. Kita seperti sebelumnya, seperti di Windows Server ya. Kita connect di client. Di sini kita get passwordnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita pakai keeper yang sama ya.
itu IJSP, open, lalu kita describe password. Nah, ini passwordnya sudah ada, kita download, kita copy, sama seperti sebelumnya ya. Kita skip aja dulu sini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke Windows Server Medium-nya, kita bakal buat di wajahnya dulu ya, deploy nav again lagi seperti sebelumnya. Lalu sini Windows, tapi sama sini kita bikin Windows Server Medium. Lalu sini kita komen, ada dua, sini kita tinggal copy aja ya seperti sebelumnya. Oke, di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini yang kita install, yang dari komen kita buat di agentnya Windows Server Medium, di sini sudah berhasil ya. Nah, kita lihat di sini endpointnya. Jika sudah muncul di sini maka berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya Windows Server Medium, dan sini sudah aktif ya. Jadi kita akan klik terlebih dahulu apakah sudah jadi. Oke, sudah sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Oke, jika sudah berhasil menginstalasi Windows Server Medium-nya, di sini kita akan menginstal Suricata ya di Windows Server Medium. Suricata. Lalu ketika sudah kita install, kita akan mengkonfigurasi Suricata-nya. Download. Nah, kita ambil Suricata yang versi 8 ya teman-teman. Oke, kita download yang Windows 64 bit ya Suricata. Kita tunggu. Oke, jika sudah kita open file. Nah, sini kita instalasi ya, next. Ini klik tentang, kita next. Suricatanya, oke, dalam program file Suricata, next, lalu install. Nah, kita tunggu. Oke, jika sudah finish. Nah, oke, kita perlu untuk mencari konfigurasi Suricatanya dulu ya. Ke filenya. Lalu kita ke PC, lalu Windows, lalu program file. Nah, di sini ada Suricata ya teman-teman. Langsung klik aja 2 kali. Lalu kita ke How to Windows. Oke, di sini kita perlu download dulu ya npchap-nya. Lalu kita klik. Kita klik download. Nah, di sini npchap 1.83 installer, kita tinggal klik. Lalu berikan data download. Sudah kita open file. Agree, install. Sudah kita naik, sudah finish. Di sini kita harus coba download rules ya. Katanya ini rules. Kita kembali. Nah, di sini kita akan mendownload rulesnya ya, rules Suricata. Klik, lalu sini kita tab baru, kita akan download emerging rules Suricata. Download. Oke, yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita TTP sampai open, copy. Nah, di sini kita akan mendownload emerging rules zip. Kita tunggu. Lalu kita buka filenya. Nah, di rulesnya ini udah ada. Kita klik. Nah,
di sini ya. Kita copy semua, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, udah teman-teman, udah ada di sini. Lalu kita ke Surikata YAML ya, Surikata ke bawah. Nah ini kita untuk mengkonfigurasi atau men-setting di dalamnya, kita menggunakan Notepad di sini. Jadi kurang lebih sama ya, seperti kita setting konfigurasi di Surikata di Ubuntu. Lalu kita tambahkan. Ini kita cari aja, Ctrl F, kita cari terus file. Oke, ini yang teman-teman yang kita tambahkan tadi, emerging rows-nya di sini udah ada. Kita lihat lagi ke bawahnya, yang pagar-pagarnya ini kita hapus saja. Hapus. Kita sudah ajarin semua stripnya ya. Nah untuk di sini kita cari ya, untuk AF packetnya. Nah ini dia. Coba ya di sini. Nah di sini kita cari dulu ya interface-nya apa. Windows N. Lalu ncpa.cpl. Enter. Nah di sini kita gunanya sama seperti ini ya. Kita menggunakannya Ethernet. Oke, jika sudah kita akan melihat wajahnya ya di sini. Kita buka yang Windows. Kita buka yang program file 86. Nah, lalu buka Process Agent. Di sini untuk mengkonfigurasinya menggunakan OSS config ya di sini. Nah, jika sudah sampai di sini, kita buka Surikatanya di sini. Kita jalankan. Nah, ini kita copy. Nah, teman-teman yang ET0 ini kita ganti dengan Ethernet. Kita enter. Nah, seharusnya di sini sudah running ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan melihat di filenya. Ya, ini Surikata kita hapus dulu. Ini seperti PC, Windows, program file, Surikata, log. Nah, di sini sudah ada ya Surikatanya. Nah, di sini sudah ada serangan-serangannya. Oke, jika terjadi serangan ya di sini akan muncul di dalam Surikatanya ini, dan juga akan muncul di lognya ini, yaitu Division. Nah, kita cari dulu di sini. Oke, ini ya Surikata exe mince Surikata YAML. Enter. Oke, sini Surikata emerging ECMP-nya. Oh, ini tidak ada ya filenya, berarti kita tutup dulu di Notepad. Paling bawah ya. ECMP. Nah, jadi kita udah tutup ya. Bukan emerging ECMP, tetapi di atasnya ECMP Imporus. Tutup. Nah, untuk tutorial sebelumnya yang saya lihat di situ ini emerging polish nih ya, polish roof. Kita tutup. Sama yang terakhir ini with event roof. Kita tutup ya di sini. Standar. Oke, jika sudah, coba kita jalanin ya.
Ini kita tidak pakai signature ya di sini. Mantap. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita akan lihat di filenya. Nah, di sini sudah ada ya if-JSON, sudah ada terjadi serangan-serangan. Lalu kita lihat dari administrator PowerShell-nya ya. Oke. Nah, hapus. Kita save. Lalu kita ke yang baru, TXPC, ke Windows. Nah, program V86, baru ke OSIS Agent. Lalu kita ke OSIS config. Kita akan konfigurasi ya di Wajih servernya ini. Oke, udah ada di sini ya. Nah, di sini kita akan konfigurasinya ya. Kita akan mengsetel sedikit di dalam OSIS config-nya di Wajih agent ya ini. Itu biasa kita sini cari log analysis. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Udah ada di sini. Nah, ini kita copy. Ini kita enter aja. Nah, di sini kita formatnya ganti ya, teman-teman. Jadi JSON. Nah, jika sudah untuk lokasinya, kita lihat lagi di file. Nah, di sini kita pakai log ya. Oke. Kita copy. Kita masukkan ke OSIS config-nya. Kita ganti sini lokasinya atau di sini kita tambah semiring. PV udah listen. Nah, jika sudah, kita akan nge-restart ini ya Wajihnya. Kita ke Windows, ke service. Nah, sini kita cari Wajih. Oke. Nah, di sini Wajih running ya. Kita klik restart. Kita simpan dulu, save. Kita restart. Nah, oke, jika sudah yang kita restart ya filenya, kita sudah masukin juga ke dalam OSIS config-nya di Wajih agent. Jadi ketika ada serangan-serangan, maka dia akan masuk ke OSIS config di Wajih agent-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke membuat Ubuntu DVWA. Nah, oke, di sini kita akan menginstalasi ya Ubuntu DVWA. Nah, itu kita memakai web server agent. Kita connect. Ini kita connect. Kita tunggu ya. Nah, sini udah ya. Pertama kita sudo terlebih dahulu. Lalu untuk kita mendownload DVWA-nya, kita sini bisa ini ya, terus DVWA. Kita ke sini. Kita akan copy komennya ya. Nah, komennya di bawah. Nah, ini komennya nih. Untuk menginstalasi DVWA OneLiner. Ini linknya kita copy. Lalu kita ke Ubuntu-nya. Tinggal paste aja ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah terinstall sendiri ya. Di sini dia menginstal SQL-nya, sudah menginstal DVWA, Apache-nya juga, dan di sini sudah valid ya, udah kompatibel juga semuanya. Jadi kita tinggal tunggu proses penyelesaiannya dari instalasi DVWA-nya. Oke, ini udah ya. Download DVWA-nya udah. Ini username, password. Nah, password just enter. Oke, kita tinggal Ctrl C, lalu sini kita coba mengakseskan IP publiknya ya. Masih Ubuntu, sini Apache. Oke, kita pakai DVWA.
Oke, sini dia masih perlu konfigurasi ya, error tapi perlu mengkonfigurasi di environment. Di sini ya, kita ini ya, copy, kita bikin sini cd, baru kita paste. Nah, kita enter. Nah, udah ls. Oke, kita cd config, ls lagi. Oke, config ng php disk. Kemudian kita masih sini config ing php disk, lalu config php, enter. Ada yang salah ya teman-teman, sini kita cek. Kita copy, baru config tab, config. Oke, nah oke. Kita coba refresh, apakah masih error sama ya. Oke, coba. Nah, teman-teman, tadi saya udah coba ya, di sini kalian sudah menyampai. Nah, di DVA lalu kalian ls min l, baru terjadi seperti di gambar ini, dan kita akan chmod 777 min r titik. Nah, di sini kita akan lihat apakah ada error ya. Marlock C2. Kita lihat apakah ada error. Nah, di sini kita melihat bahwa ada yang error ya. Nah, berarti kita coba kita menjalankan MySQL-nya. Nah, kemudian udah MySQL, kita di sini ketik ya, create unsur DVA add localhost identified by password. Oke, enter. Nah, ini udah ya. Lalu kita akan melihat database-nya. So, database. Oke, tidak ada ya database-nya. Nah, di sini kita akan membuat database-nya, ada DVA. Tuh. Create database DVA. Tadi terjadi kesalahan ya, kita tidak menggunakan tanda petik 2 titik koma, enter. Oke, sudah. Kita masukkan green all privileges on DVA titik bintang to petik DVA at localhost, enter. Sudah. Lalu kita ketik lagi plus privileges titik koma, enter. Oke, juga sudah kita exit. Kita lihat apakah masih error. Masih error ya teman-teman. Lalu teman-teman saya bisa ketik nano config garis miring config .inc php, enter. Ini kita ganti ya. Bagian passwordnya. Password Ctrl F, yes, bentar. Nah, sudah, kita lihat apakah masih error ya. Harusnya tidak. Oke, di sini sudah bisa ya, karena terjadi errornya ada di settingan di DVA-nya, di config-nya PHP ya. Jadi kita sudah setel password. Nah, di sini kita tinggal login ya, admin. Ini kita nggak pakai sandi. Nah, sini sudah ya, bisa database setup. Nah, jadi di sini kalian bisa mengubah nih ya setupnya DVA-nya. Lalu kita coba
upgrade atau restart aja, kita memakai passwordnya. Login menggunakan admin, lalu passwordnya kita menggunakan password yang udah kita buat tadi. Nah, di sini udah muncul ya DVA nya. Nah, di dashboard di halaman DVA. Lalu, nah di sini kita lihat, di sini security levelnya masih impossible ya, tidak bisa diserang ya. Ini kita bakal ubah dulu DVA security. Lalu sini kita ubah ke low, admit. Oke, security levelnya sudah berubah ya. Nah, lalu kita akan coba melakukan serangan. Nggak bisa. Error ya teman-teman, ya masih error. Nah, kita akan mendeteksi serangan dari sini ya teman-teman. Nah, ini udah script alert, ini kita ubah ya, hello, lalu script, oke, lalu submit. Nah, di sini bisa ya, untuk DVA scriptnya tidak bisa. Lalu sini kita bisa mendeteksi serangannya di wajah. Nah, sini kita bisa melihat ya serangan-serangannya dari grafik ini, dari alert. Nah, kita juga bisa lihat di eventnya ya. Nah, ini dia berkata alert lah, yang sudah kita buat script tadi di DVA. Nah, ini grafik-grafiknya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.